Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Sekarang kita akan beralih fokus ya. Kalau di beberapa skill sebelumnya kita ngomongin tentang tenses, tipis-tipis walaupun belum semuanya ya, dan tidak secara mendetil. Nah, sekarang kita akan beralih fokus dengan passive verbs atau passive voice. Dan teman-teman pasti juga sudah pernah belajar kalimat pasif, ya kan? Iya dong. Kalimat pasif itu simple ya, teman-teman, sangat sederhana sekali. Kalau kita tahu pola dasarnya, ya pasti nanti bisa kemana-mana. Dan di kalimat pasif itu ada kaitannya dengan tenses juga gitu ya. Oke, langsung aja kita belajar bareng problems with passive verbs or passive voice ya. Sentences in which the error is an incorrect passive are common in written expressions on questions on the TOEFL test. Jadi ya seperti pembuka yang di setiap bab gitu ya. Bahwasanya mesti ada soal tentang kalimat pasif yang salah gitu ya. You therefore need to be able to recognize the correct form of a passive and to be able to determine when a passive verb rather than an active verb is needed in a sentence. Jadi kita akan mendalami kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalau pada umumnya kita kan kalau bikin kalimat atau baca kalimat pada umumnya kan seringnya pakai yang aktif ya. Tapi kita juga perlu untuk mendalami kalimat pasif supaya nanti nggak keliru dalam memahami konteks kalimat atau misalnya konteks bacaan gitu ya. Apa sih perbedaannya antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Tentu letaknya ada di subjek. Jadi subject in an active sentence does the action of the verb. Jadi kalau di kalimat aktif, tentu saja subjeknya ini melakukan kegiatan, pekerjaan gitu ya. Does the action. And the subject in a passive sentence receives the action of a verb. Kalau di kalimat pasif, dia yang menerima, subjeknya yang menerima. Jadi kalau di kalimat aktif, subjek yang melakukan, doer. Kalau di kalimat pasif itu subjeknya yang receives, dia yang menerima ya. To convert a sentence from active to passive, two changes must be made. Jadi kalau kita mau mengubah kalimat aktif ke pasif, itu ada 2 step gitu ya kira-kira. Yang pertama adalah subjek dari kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Itu sudah pasti ya. Jadi kita akan menukar. Subjek di kalimat aktif nanti akan jadi objek di kalimat pasif. Sedangkan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, jadi apa yang pertama kali harus kita lakukan kalau mengubah kalimat aktif ke pasif? Kita lihat subjeknya dulu gitu ya. Subjeknya kalimat aktif dulu. Lalu, the verb in the passive sentence is formed by putting the helping verb be in the same form as the verb in the active sentence and then adding the past participle of this verb. Nah, jadi kunci yang kedua adalah lihat kata kerjanya, karena kita perlu mengubah bentuk kata kerja. Apa yang perlu kita lakukan? Pola dasarnya adalah pakai be, atau ada yang menyebutnya to be juga, seperti is, am, are, was, were gitu ya. Lalu kita tambahkan bentuk ketiga, past participle. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini dicontohkan kalimat aktifnya Margaret wrote the letter. Margaret itu adalah subjek. Letter itu adalah objek. Jadi kalau mau mengubah aktif ke pasif, yang dilihat pertama adalah subjeknya, subjek dan objek, karena mereka harus berpindah posisi gitu ya. Subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif, dan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Dan setahu aku tidak semua kalimat aktif itu bisa dipasifkan. Ya enggak teman-teman? Ada yang mengatakan kalimat aktif itu ada 2 ya, ada aktif transitive sama aktif intransitive. Yang transitif itu yang bisa kita pasifkan, yaitu yang memiliki objek. Kalau intransitif itu memang nggak ada objeknya. Nah, itu yang biasanya tidak bisa kita pasifkan. Jadi tidak semua kalimat aktif itu bisa kita pasifkan. Itu sejauh yang aku pahami ya teman-teman. Jadi kalau misalnya you have another concepts, it's okay, nggak masalah. Kalau punya konsep yang lain, kita boleh sharing. Nah, the first example is an active sentence. To convert this active sentence to a passive, you must first make the subject of the active sentence
the object of the passive sentence with by. Nah, jadi kalau di kalimat pasif biasanya setelah kita memindahkan subjek di kalimat aktif ke kalimat pasif jadi objek, itu ada preposisi by, oleh siapa yang melakukan gitu ya. Nah, lalu objeknya pindah jadi subjek. The object of the active sentence menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu, next, the passive verb can be formed. Barulah terbentuk kalimat pasifnya. Because wrote is in the past sentence, in the active sentence-nya pakai wrote di sini ya. Maka the past tense of be atau was is used in the passive sentence. Karena dia pakai simple past, wrote ini ya. Ini kan simple past ya, aku singkat teman-teman. S itu simple past. Simple past itu kan pakai verb 2. Nah, kalau rumus pola dasarnya, kalimat pasif itu kan pakai be dan verb 3. Ini yang paling dasar ya, artinya nanti bisa ada penambahan-penambahan yang lain. Tapi ini yang paling dasar itu pakai be sama verb 3. Nah, kalau di verb 2 atau di past tense, be-nya itu pakai apa? Bisa pakai was, bisa pakai were kan? Nah, kita lihat subjeknya apa? Letter. Letter itu kan singular, tunggal. Makanya di sini dia pakai was gitu. Kalau misalnya letters, misalnya nih letters ada banyak suratnya, nah, nanti dia akan berubah jadi were. Nah, jadi kata kerjanya be-nya itulah yang akan menentukan mau pakai was, mau pakai were, mau pakai is atau mau pakai are. It depends on the verb in the active sentence. Bergantung di kata kerja kalimat aktifnya. Bentuknya apa? Pakai verb 1 kah? Atau pakai verb 2 kah? Atau misalnya pakai ing dan seterusnya gitu ya. Because wrote is in the past tense, in the active sentence, the past tense is used. Then the verb wrote is changed to the past participle written. Jadi semua pasti pakai past participle atau verb 3, simpelnya ya. Nah, ini contoh kalimat pasif nih guys, is changed, diganti. Nah, terus apakah semua kalimat pasif itu harus pakai by, oleh siapa? Enggak. Biasanya banyak yang malah menghilangkan ini ya, karena dianggap sudah tahu siapa yang melakukan. Jadi biasanya sesimpel ini aja, the letter was written. Jadi tanpa by pun juga nggak ada masalah, pakai by juga it's okay. Jadi nggak selalu harus, nggak wajib, intinya itu ya. Next, it should be noted that in a passive sentence, by plus object doesn't need to be included to have a complete sentence. Nah, ini yang baru saja aku sebutkan ya. Jadi nggak selalu harus pakai by, oleh siapa nggak harus teman-teman. Jadi kalau kalimatnya nggak ada by-nya, ya nggak ada masalah. Makanya challenging-nya di kalimat pasif itu nanti kalau kita kurang teliti barangkali ya, nanti bisa jadi kita nggak sadar kalau sebenarnya itu kalimat pasif bukan aktif gitu. Karena nggak ada by-nya gitu ya. The following are both examples of correct sentences. The letter was written yesterday by Margaret. The letter was written yesterday. Cukup gitu aja, it's okay. Nggak ada masalah. Notice that these passive sentences are correct if by Margaret is included, or if by Margaret is omitted. Jadi mau itu ada by-nya atau enggak ada masalah ya. Terus ini ada catatannya. Exercises to practice active and passive forms can be found in Appendix G. At the back of the text, you may want to complete these exercises before you begin skill 37. Jadi terserah teman-teman kalau misalnya mau latihan dulu ya silakan practice sendiri ya teman-teman. Kalau aku akan skip aja. Jadi kita langsung ke skill 37. Let's go. Skill 37. Use the correct form of the passive. One way that the passive can be tested is simply with an incorrect form of a passive. Jadi ya simpelnya kalau di tes TOEFL bikin yang salah, tinggal dibenerin gitu ya. The following are examples of passive errors that might appear on the TOEFL test. The portrait was painting by a famous artist. The project will finished by Tim. Jadi sebenarnya kalau sudah ada kata bye-bye kayak gini tuh harusnya sih kita sudah realize atau sudah tahu ya atau aware bahwasanya ini tuh kalimat pasif karena setelah bye itu ada objeknya dilakukan oleh siapa gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk yang aktif seperti ini kan sudah pasti salah ya. Ini kan aktif ya teman-teman. Apalagi ini setelah will pakai finished. Ini jelas nggak mungkin banget sih. Kenapa? Karena setelah models itu kan harus diikuti apa? Bentuk dasar kalau aktif ya, ini kalau aktif.
Kalau kalimat aktif harus kembali ke base form or infinitive. Jadi will plus verb one. Kalau pasif gimana? Nah, kalau pasif itu ya tadi pola dasarnya apa? Pakai be sama pakai verb 3 kan. Jadi nanti tinggal ditambahkan will be verb 3 gitu. Kalau yang pertama salahnya di mana? Was painting kan artinya melukis ya. Masa gambarnya itu melukis oleh, kan salah ya. Jadi harusnya was painted. Jadi ke kalimat pasif. Jadi painting itu kan aktif. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya be itu is, are, was, were, dan seterusnya. Itu hanya bisa ketemu sama dua kan. Kayaknya aku pernah ya nulisin ini. Apakah dia ketemu verb ing ataukah dia ketemu sama past participle? Apakah dia bertemu present participle pakai verb ing atau ketemu sama past participle pakai verb 3? Kalau dia ketemu sama ing berarti kan kalimatnya dalam bentuk aktif ya. Kalau dia ketemu sama verb 3 berarti dia dalam bentuk kalimat pasif. Nah, sesimpel itu sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau be ketemu sama kata kerja ya. Karena be tidak hanya ketemu sama kata kerja, be juga bisa ketemu sama yang lain-lain. Tapi di sini konteks yang aku maksudkan adalah kalau misalnya be itu ketemu sama kata kerja, maka kita punya dua opsi. Mau pakai verb ing atau mau pakai verb 3. Kalau mau pakai verb ing berarti dia jadi kalimat aktif seperti di contoh the portrait was painting. Kalau dia ketemu sama verb 3, maka itu sudah pasti kalimatnya pasif. Gitu ya teman-teman. Seperti yang kita bahas di skill 37 ini. Apakah be bisa ketemu sama verb 1? Tidak bisa. Ketemu sama verb 2? Enggak bisa. Jangan dipaksakan ya teman-teman. Jadi be hanya bisa ketemu sama verb ing atau verb 3 aja. Udah cukup. Jangan ditambahkan yang lain. Karena enggak ada. Verb 1, verb 2 itu independen. Dia bisa berdiri sendiri. Enggak butuh helping verbs. Semoga cukup jelas, kita lanjut. In the verse example, the passive is formed incorrectly because the past participle painted should be used rather than the present participle. Ini sudah ya, tadi aku tuliskan sebelumnya. Jadi painting itu harusnya jadi ganti painted. Lalu yang finish tadi ditambahkan will be finished. Jadi pakai will be verb 3. Jadi bukan will finished langsung, nggak mungkin. Karena setelah will, setelah models, apapun itu, dia kembali ke base form atau infinitive. Nah, jadi kalau kalimat pasif ya be sama verb 3. Intinya itu aja. Sesimpel itu, teman-teman. Simple banget. Kalimat pasif itu paling simple ya. Semua aja dibilang simple. Memang simple gitu ya. Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Number 1, kenapa salah? The boy had never been stung by a bee. Had never been. Jadi kalau di sini kesalahannya kan di be-nya. Kenapa be-nya salah? Karena ada perfect ya, helping verbs. Had, stung-nya sih udah benar, tapi be-nya yang salah karena harusnya pakai had been. Nah, jadi bentuk ketiga dari be itu adalah been. Kalau be itu kan infinitive atau base form-nya ya, bentuk dasarnya. Ada is, are, nanti di present, ada was, were, di past. Kalau di perfect itu been. Makanya semua perfect tense, kalau mau pakai be itu pakai been. Had been, have been, has been semua. Nggak ada had be or has be, tidak ada ya teman-teman. Nomor 2 sudah benar. The suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Jadi were hung pasif, were returned juga pasif. Karena they-nya di sini kembali ke suits. Jadi udah benar gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Bagaimana dengan nomor 3? Benar atau salah? Money is lending by. Sudah jelas di sini ada by. The credit union. Jadi harusnya di sini kalau pakai lending, masa uangnya meminjami? Itu kan nggak logis ya teman-teman. Jadi ini harusnya diubah ke kalimat pasif. Kalimat pasifnya jadi apa? Ya sudah, lend ininya tinggal lend pakai T gitu kan. Money is lent by the credit union. Nah, number 4, the record had been chose by dancers. Ini sudah terlihat dari kata chose, itu kan bentuk kedua ya. Choose, chose, chosen. Jadi kalau kalimatnya pasif by dancers, seharusnya di sini pakai chosen. Cuma tinggal ditambahin itu aja. Jadi nomor 4 salah, teman-teman ya. Jadi harusnya the record had been chosen.
Jadi bukan chose, karena chose itu verb 2. Number 5, the topic for your research paper should have been approved. What about number 5? It's correct ya, udah benar. Bentuk kalimat pasifnya sudah benar. Should have been approved. Approve di sini adalah bentuk ketiga. Karena dia regular verb atau kata kerja yang beraturan, jadi bentuk verb 2 sama verb 3 kan sama ya. Tapi di sini jelas dia sebagai past participle or verb 3 karena situ ada been dan ini dalam bentuk perfect kan. Model perfect ya, should have been karena ada should-nya di situ. So number 5 is correct. Number 6, that song has been playing over and over again by Steve. Nah, kalau dari segi hanya melihat strukturnya aja ya, tanpa melihat arti, itu sebenarnya has been playing di sini gak ada masalah. Karena setelah been pakai ing juga boleh. Cuman karena di sini melihat konteks kalimatnya by Steve, jadi harusnya kan lagu itu dimainkan atau dinyanyikan, bukan memainkan gitu ya oleh Steve. Jadi kita cukup ganti pakai bentuk ketiga. Played, has been played over and over again. So number 6 is incorrect. Jadi karena kita ngomongin tentang kalimat pasif, maka kita harus melihat konteks ya. Kita butuh kalimat pasif enggak? Jadi harus tahu artinya. 7, their utility bills have been increased again and again. Nomor 7 sudah benar. Number 8, the patients who are too sick to sit up are being assisted. Are being assisted. Ini udah benar nggak? Benar. Jadi di sini kalimat pasifnya itu konteks kalau dikembalikan ke aktif, dia itu bentuknya continuous ya. Jadi kalau di continuous, apapun continuousnya entah present continuous maybe atau past continuous ya, dia ada tambahan being, teman-teman. Ada tambahan being, are being assisted. Jadi kalau di kalimat aktifnya ya are assisting gitu ya. Nah, jadi nomor 8 sudah benar. Number 9, the offices were thoroughly cleaned last evening by the night crew. Thoroughly were clean. Nah, ini clean-nya verb 1 nggak mungkin, harusnya cleaned. Karena kantornya kan dibersihkan. Jadi kalau were ketemu sama verb 1 atau be ketemu sama verb 1 kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi harus diubah ke dalam bentuk kalimat pasif karena ada by oleh siapanya. Jadi nomor 9 salah. Last one. The car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Was struck, pasif. Is being repaired, pasif juga. Jadi sudah benar. Jadi mobilnya yang kemarin itu diperbaiki hari ini. Jadi sudah benar nomor 10. Ini nomor 10 yang is being repaired itu sama kayak nomor 8 are being assisted ya. Jadi is being repaired itu kan sedang diperbaiki. Kalau dibalikan ke kalimat aktifnya jadi is repairing. Jadi nomor 10 ini yang is being repaired itu kan berarti sama kayak nomor 8 are being assisted ya. Jadi ini being-nya itu karena ada continuous-nya. Jadi benar. Jadi kalau di kalimat pasif memang pola dasarnya atau base form bentuk dasar kalimat pasif itu pakai be sama verb 3 itu yang paling dasar, minimal harus ada itu. Nanti bisa ada tambahannya macam-macam kayak di nomor 8, 9 itu ada tambahan being karena dia kalimatnya continuous gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalimat pasif itu simple banget, sangat-sangat simple. Jadi tidak serumit yang kita bayangkan. Pokoknya kita tahu basic formnya adalah be and verb 3. Jadi ada be pakai verb 3. Tinggal dilihat apakah itu butuh kalimat pasif atau dia tetap kalimat aktif aja. Karena kita bahasnya kalimat pasif ya pasti latihannya juga semua kalimat pasif gitu ya. Oke, semoga cukup jelas. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.